Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di dapurnya Sabrina. Apa kabar teman-teman semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau bagiin resep cara buat cuko pempek Palembang. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum lanjut videonya, buat yang baru bergabung di channel YouTube saya ucapkan selamat datang ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya teman-teman. Dan yang udah setia dengan channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut ke video. Nah, di sini aku udah siapin air sebanyak 1000 ml ya teman-teman. Nah, di sini airnya itu aku didihkan dulu. Nah, di sini sambil tunggu airnya mendidih, aku di sini sudah siapin gula batok khas Linggau ya teman-teman. Nah, di sini aku cari gula batoknya itu nggak terlalu hitam pekat dan nggak terlalu kecoklatan ya teman-teman. Nah, di sini sedang-sedang aja kita pilih gula batoknya agar cukanya itu nanti bagus. Nah, di sini kalau airnya udah mau mendidih kayak gini, kita matikan dulu aja kompornya, lalu kita masukkan gula batok tadi. Nah, ini kompornya udah aku matiin dan aku akan masukkan gula batoknya secara ini semuanya ya teman-teman. Ini aku pakai gula batoknya itu 500 gram atau setengah kilo. Nah, tadi aku ukur gelasnya pakai gelas ukur yang kayak gini ya teman-teman. Aku pakai 2 gelas. Nah, kalau kalian mau lebih encer atau lebih kental, bisa kalian kurangi takaran airnya ya. Nah, ini udah aku diamin selama 1 jam. Gula batoknya pun udah encer semua ya teman-teman. Lanjut kita akan saring gula batoknya, kita pisahkan dari ampas. Karena kenapa gula batok itu terkenal sekali banyak kotoran ya teman-teman, jadi itu kita saring dulu ya. Nah, kalau udah kita saring, kita didihkan lagi air gula batok tadi. Nah, di sini aku juga udah siapin bahan-bahan yang akan kita haluskan ya teman-teman. Di sini aku udah siapin cabai rawit cuko. Nah, ini kalau di Palembang itu namanya cabai rawit cuko. Ini kalau cuko pakai cabai rawit ini nih wanginya enak nian. Nah, di sini aku pakai 100 gram ya teman-teman. Aku belinya 7.000. Nah, ini akan kita buang tangkainya. Nah, di sini juga aku udah siapin bawang putih sebanyak 100 gram juga. Nah, di sini aku juga udah siapin jeruk kunci. Nah, di sini aku pakai jeruk kunci kayak gini ya teman-teman. Akan kita ambil airnya. Nah, di sini aku beli tadi 250 gram atau 1/4 ya teman-teman. Nah, cukonya kalau misalnya nak pedes, bisa kalian tambahi pula cabenya lagi ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, ini jeruk yang udah aku peres dan aku ambil airnya ya. Nah, ini cabai dan bawang yang udah aku cuci bersih dan udah aku pisahkan dari tangkai dan kulitnya ya teman-teman. Nah, ini lalu kita blender. Nah, kalau kalian mau giling pakai tangan, nggak ada blender, nggak apa-apa ya teman-teman, sama aja. Nah, ini aku akan blender dulu cabainya sampai halus. Nah, di sini yang gula batok tadi yang udah aku cairkan tadi, itu kita hidupkan lagi kompornya pakai api sedang aja ya teman-teman. Kalau lagi masak cuko jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, nanti dia akan bisa meluap atau melebar kemana-mana. Dan di sini juga aku tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Dan di sini juga aku tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh aja ya teman-teman. Lalu aku masukkan perasan jeruk kunci tadi sedikit demi sedikit dulu agar dia nggak terlalu asam. Nah, kalau kalian biasa pakai asam jawa boleh aja ya teman-teman, diganti asam jawa. Tapi aku di sini pakai jeruk kunci karena wangi cukonya itu lebih seger aja kayak gitu.
Nah, kalau udah mau mendidih kayak gini, tinggal kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi, yang bawang putih dan cabai tadi ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk, kita koreksi rasanya teman-teman. Kalau misalnya kurang apa bisa kita tambahin. Nah, di sini juga aku tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Nah, biasanya sih aku pakai kecap asin juga sebanyak 1 sendok makan. Berhubung kecap asinnya nggak ada, jadi nggak aku pakai kecap asin. Tapi kalau kalian mau tambahin kecap asin juga nggak apa-apa. Nah, di sini tadi aku cicip, rasanya itu kurang asam sedikit, jadi aku masukkan semua perasan jeruk tadi. Nah, cukonya ini udah jadi ya teman-teman, dan jangan lupa dimatikan dulu kompornya. Nah, ini rasanya itu udah pas. Nah, sekian dulu video pembuatan cuko saya ya teman-teman. Nah, saya ucapkan buat kalian yang udah setia di channel YouTube saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya teman-teman. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum.